Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi nanti di akhirat itu semuanya reveal, ya, terbuka. Semuanya tersaji dengan tanpa tedeng aling-aling. Di samping manusia tidak lagi bisa berbohong, tidak bisa lagi merekayasa alasan atau jawaban, juga Allah mendatangkan saksi-saksi yang memberatkan, ya. Saksi-saksi yang juga jujur. Selain kulitnya bersaksi, tangannya bersaksi, kakinya bersaksi, itu dari pihak selain di luar dirinya, baik orang lain. Ada juga Rasul, ya, yang dipanggil Allah, didatangkan untuk bersaksi atas setiap umat. Misalnya umat tertentu mengaku umatnya Nabi Musa, maka Nabi Musa dipanggil, benar tak ini umatmu? Ya, kayak kemarin dalam ayat sebelumnya yang kita sudah bahas itu, bahwa Allah akan memanggil umat di ayat yang 65 kemarin itu. Apa tanggapanmu terhadap para rasulku? Nah, di ayat ini sebaliknya, para rasul yang akan didatangkan Allah, syahidan itu, seorang rasul, seorang saksi. Bagi siapa? Likuli umat, bagi setiap umat dipanggil. Orang ini kok ngakunya katanya melakukan ibadah ini, ibadah itu karena mengikuti kamu, mengikuti agama yang kau bawa. Benar tak ini umatmu? Lah, pada saat itu kan Rasul juga nggak akan pernah bohong, nggak mungkin bohong. Lalu umat tersebut muncul dengan praktek ibadah, dipraktekkan loh di situ. Ketika dipraktekkan para nabi, para rasul, ya mboten nih, saya nggak pernah ngajarin gitu lah, kan repot. Ini namanya cinta atau pengakuan bertepuk sebelah tangan. Si umat ngaku bahwa itu adalah ibadah seperti yang diajarkan nabinya, tapi para nabi, para rasul tidak mengakui itu. Ndak, saya tidak pernah ngajari gitu. Lah inilah dulu, ya. Kalau sampai kayak gitu kan ini yang disebut alladzi makanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Ya kalau zaman dulu misalnya mereka mengada-adakan dalam bentuk patung apa. Lah kalau sekarang misalnya dalam bentuk kuburan, dalam bentuk apa? Akik, macam-macam, ya sama aja. Atau malah lebih halus lagi, menambah kurangi ibadah. Rasulullah nggak ngajarin ibadah seperti A. Mereka buat-buat, itu kan baik, ya kan? Rasulullah tidak ngajari ritual B. Dia melakukan itu. Atas namanya katanya cinta Rasulullah. Nanti Allah akan tanya, didatangkan Nabi Muhammad SAW. Iya tak? Ini ibadah seperti ini yang enggak kamu ajarin atau kamu enggak ajarin. Nah pada saat itu kan para nabi, para rasul yang didatangkan sebagai saksi enggak akan bohong. Nah, udah, terus mau gimana? Iya kalau sekarang masih bisa alasan kata ahli agama ini, kata si Gus ini, kata ulama ini, kata yai ini, kata ustadz ini, ya repot. Karena harusnya yang kita sebut kata itu ya kata Allah. Yang kita sebut kata itu ya kata Nabi. Gitu. Kalaupun kata si A si B harusnya ya tidak berbeda, boleh berdasarkan pendapat
ahli agama ini, ahli agama itu memang ya harus, karena kita harus punya sanad kepada Rasulullah. Tapi tidak boleh melenceng. Tidak boleh kemudian sesuatu yang sifatnya berbeda dari yang diajarkan Nabi lalu atas nama sanad, ya boleh saja loh, nggak boleh gitu. Gitu ya. Nanti diadak-adakan namanya. Repot kalau nanti kemudian di sana baru ketahuan kalau ternyata ini bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Rasul. Ya kan? Sedih kan? Ya kalau sekarang masih bisa selindutan A, selindutan B. Lah kalau nanti di akhirat nggak bisa. Makanya beberapa hari yang lalu kita kajian itulah ada beberapa ayat Nabi didatangkan, lalu ada beberapa ayat yang Rasul umatnya didatangkan. Sama dengan ayat 65 ini umatnya yang ditanya gimana responmu terhadap para rasulku. Nah, yang ayat 6 yang 75 ini Rasul yang didatangkan bagi siapa? Bagi umat. Iya, ini umatmu dah. Kan misalnya itulah kenapa Nabi Muhammad SAW ya ketika tentang sholat kan ibadah utama dalam Islam ya sholat ya. Nabi hati-hati betul dengan bersabda gini, shollu kama ro'aitumuni usolli. Nah itu coba kita kita perhatikan kalimatnya itu. Shollu, kalian itu kalau sholat, sholatlah kama sebagaimana ro'aitum, kalian melihat nih aku usolli, aku sholat. Jadi diperintah untuk benar-benar meniru persis gerakan kaifiyah bacaan seperti yang diajarkan siapa? Rasulullah. Artinya ketika ro'aitum, kalian melihat nih aku, ya berarti seperti apa adanya. Aku ini bikin tutorial untuk ditiru, bukan untuk ditambah kurangi. Gitu loh. Kalau dalam hal sholat yang ibadah pokok dan wajib saja harus begitu, apalagi yang sunnah-sunnah. Nah, sunnah apalagi kan itu harusnya sifatnya sangat fleksibel, tetapi tidak boleh kemudian kita ngawur. Kenapa? Banyak di dalam ibadah itu, baik zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW maupun setelahnya, itu orang mengatakan hadza min kitabi, hadza min fil kitabi, wa huwa wa ma huwa fil kitab, dan dia itu bukan dari kitab. Dia bilang hadza min indillah, ini dari Allah. Wa huwa wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Jadi banyak orang yang berkata begitu. Mereka berkata bahwa ini dari Allah, tapi ternyata itu bukan gitu. Padahal itu bukan dari Allah. Nah, ini yang akhirnya yang disebut dengan mengada-adakan ini. Gitu kan? Mengada-adakan. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 78. Juga Al-Baqarah ayat 79. Coba Ali Imran ayat 78. Sudah ketemu? Oke, izin terus. Untuk Quran surat Ali Imran ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu nyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, jelas toh dibaca Pak tadi, jelas banget. Jadi di masa lalu baik
ahli agama Yahudi ya, para ulama Yahudi maupun itu sering berdusta, katanya ini dari Taurat, ya ini dari Allah, padahal bukan. Sama dengan ulama Nasrani juga gitu, ini adalah isi Injil, padahal bukan dari Injil, ya pendapatnya sendiri. Ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Maka sama juga dengan umat Nabi Muhammad SAW sekarang, banyak kan yang mengada-adakan gitu. Gitu. Tidak dicontohkan Nabi, juga nggak ada dalam Quran. Ini kan baik loh, itulah tafsirmu. Wong kita diperintah Allah untuk dan para nabi itu mencontoh ibadah ya apa adanya itu. Kalau urusan-urusan muamalah memang bisa berkembang ya, misalnya cara berdagang. Dulu tidak ada dengan cara kiris, sekarang ada. Itu tidak apa-apa selama tidak menyalahi syarat-syarat dan rukun berdagang. Tidak apa-apa, tapi kalau dalam hal ibadah, itu tidak boleh dikembang-kembangkan, ditambah kurangi. Cara merawat jenazah dalam Islam, apa pertama dimandiin, kedua dikafani, ketiga disolatkan, keempat dimakamkan. Udah jelas tegas. Nabi yang tidak ada tambahan hadis seperti apa, juga tidak ada baik hadis kauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah maupun hadis hamiyah, kauliyah, tidak ada. Ya sudah itu saja. Sampai praktek kepada Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya begitu, tidak ada tambah kurangi. Terus kita, ya ini kan baik, ya seta. Itu urusan ibadah itu. Urusan tata cara yang sudah jelas contohnya. Maka coba buka lagi. Cilaka betul orang yang surat Al-Baqarah ayat 79. Aleh, mau dibuka. Al-Baqarah ayat Ya, 79. ya Al-Baqarah 79 ya Gus ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang-orang yang kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya harga murah. Maka mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka kan apa yang mereka perbuat. Sadaqallahul adzim. Mereka mengatakan menulis kitab. Nah, sekarang kan ada tuh. Berdasarkan kitab ini, sama enggak apa-apa memakai kitab itu sebagai referensi. Karena memang kita harus punya sanad ya. Nyambung kepada Rasulullah itu melalui para ulama, para ahli agama yang nyambung kepada jadi gurunya ini berdasarkan ini itu memang ya harus, tapi carilah sanad, kan sanad macam-macam itu, urutan sanad yang nyambung itu ada yang benar-benar tidak pernah bertentangan dengan substansi Quran maupun hadis, ada yang kemudian beda. Nah yang beda yang kayak gini ini yang ini disebut di sini, cilakalah orang-orang yang menulis kitab mengatakan bahwa ini adalah dari Allah hanya untuk apa? Menyenangkan hati masyarakat agar sesuai dengan nafsu, keinginan mainstream. Nah, itu kan sesuatu yang sama nangkolila di sini sebut. Sebuah imbalan yang kecil kata Allah, ya hanya demi biar viral, biar terkenal, biar laku, biar disukai masyarakat, terus kamu nulis kitab yang arahnya sesuai dengan keinginan masyarakat, itu kan nah ini ada sejak dulu itu. Maka di sini fawailul lahum mimma katabta aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jelek banget apa yang mereka tulis itu. Jadi tidak semua karya kitab atau apa itu baik. Ya, apalagi kemudian semua kitab yang berbahasa Arab itu pasti baik. Ya enggak gitu. Sistemnya enggak gitu. Pola pikirnya enggak gitu. Ya, jadi di masa lalu ternyata sudah terjadi ya. Maka ini disebut ayat 75 makanu yaftarun. Nah, sampai di situ ya. Makanya hati-hati kita, jangan gampang apa. Sanad penting ya, saya ulangi sanad memang penting karena kita itu harus belajar dari guru, dari guru, dari guru. Tapi
Jangan sampai ada di antara urutan sanad itu yang kemudian isinya malah justru bertentangan dengan Quran maupun hadis. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu sesungguhnya adalah kaumnya Musa. Malah ada sebagian mufasir yang menyatakan Qarun itu adalah sepupu, masih santrinya Nabi Musa dulunya. Ada yang menyebut min qaum ini dari santrinya Nabi Musa. Apa? Pengikut. Nah, kalau kita lihat pengikut berarti pernah nyantri. Malah Qarun ini disamakan dengan Sa'labah di masa Nabi Muhammad SAW ya. Santri yang awalnya miskin, lalu pengen banget kaya ya. Kali-kali dibilang sama Nabi Musa, udah cukup dengan itu, kamu yang nggak terlalu miskin ya sederhana, udah cukup untuk keluarga. Tapi saya ingin lebih banyak biar nanti bisa berjuang untuk agama gitu. Tidak dilarang kamu punya harta banyak itu, kata Nabi Musa. Tapi kayaknya kamu nanti nggak sanggup dengan godaannya. Sehingga sudah tetap bekerja, nikmati apa yang diberikan Allah itu jangan terlalu ambisius. Tapi namanya keinginan ya sudah. Maka keinginannya makin kuat. Ya dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Diabaikan peringatan Nabi Musa tadi. Maka di sini disebut wa atainahu minal kunuzi ma ya lalu kami berikan kepada dia. Ini bukan hanya dikasih harta ya, tapi al-kunuz. Al-kunuz dari kata kangzun. Apa kangzun itu? Gudang perbendaharaan. Kalau al-kunuz berarti gudang-gudang, berarti besar sekali kekayaannya ini. Isinya gudang itu apa coba? Emas, intan, berlian. Gudang tapi isinya apa? Emas, intan, berlian. Lah milik sampean emasnya seberapa sih? 1 gram, Gus. Eh? Tak gram, Gus. Sak gram mulai timang dilus. Dijaluk Gus Glori kalah ya, Cak ya. Dilus. Ini coba selain al-kunuz, kunuz ini jamak taksir dari kangzun ya. Jadi kata jamak itu berarti lebih dari satu. Jadi berarti dia punya gudang itu lebih dari satu. Al-kunuz dikasih Allah. Kenapa? Ya karena kerja keras. Kerja keras, pol dikasih sama Allah. Tapi apakah dikasih itu kemudian itu benar-benar ridho Allah? Enggak, beda. Jadi makanya jangan sama kemudian karena berhasil dapat ini, dapat itu, oh ini berarti aku hidupku diridhoi Allah. Belum tentu. Berarti sekarang orang yang paling diridhoi Allah lah Elon Musk lah. Enggak gitu konsepnya. Coba kita lihat nih. Ma inna mafatihahu. Benar-benar hartanya itu maka kunci gudangnya saja. Kunci gudang ini bukan kunci kotak. Kunci gudangnya saja. Itu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu digotong oleh orang-orang yang kuat. Dalam tafsir disebutkan 40 orang yang sangat kuat. Jadi kalau sangat kuat itu berarti badannya kan keker-keker gitu kan. Itu 40 orang, itu baru gotong kuncinya. Bisa sama bayangkan loh, 40 orang gotong satu kunci. Nggak kuat, kuncinya tok. Lah itu isinya ya opo itu. Kalau 40 orang itu kan berarti gotong kunci, kuncinya mungkin panjangnya ya 16-an meter gitu kan. Kunci gudangnya 15 meter. Berarti gudangnya berapa itu kira-kira? Nggak 1 hektar gitu lah. Lebih. Nah kalau gudangnya 1 hektar dan ini bukan hanya satu karena al-kunuz. Berarti ada banyak gudang, isinya emas, intan, berlian. Di mana sekarang emas itu? Mau tak jadi ponakannya Fir'aun ya, man? Korun. Nggak pengen tak jadi ponakannya Korun. Ini loh, gudangnya saja. Loh, ini Quran loh ya, jangan dibuat main-main. Quran itu berarti pasti benar, pasti ada, pasti terjadi. Baik di masa lalu. Berarti benar-benar orang yang bernama Qarun ini pernah hidup. Dan kalau sampai detail diceritakan inna mafatihahu,
Yang sungguh, kalau Allah sudah berfirman sungguh berarti benar-benar ada itu loh. Kunci-kuncinya saja mafatihahu. Mafatihahu dari kata miftahun. Miftahun itu artinya kunci, mafatihahu berarti kunci-kunci. Berarti banyak kan? Kalau zaman kan yang punya, siapa yang punya banyak kunci di sini? Biasanya kunci apa aja? Jangan punya kunci banyak loh, kunci apa aja? Kunci motor, Gus. Kunci motornya paling motor satu kuncinya 4, kunci setang. Kunci apa lagi? Loh, sama seneng kan aja bicara harta ini. Ya sih, notoknya Quran kalau bicara harta ya si korun ini. Kunci-kuncinya tadi sudah gudang-gudang, sekarang kunci-kunci. Karena dari miftahun itu satu kunci. Kalau mafatihun itu adalah kunci. Latanu ubil usbati ulil quwah. Digotong orang 40 yang kuat. Tidak kuat. Coba bayangkan. Itu kira-kira apa enggak jadi mimpinya semua orang yang ngikuti seminar. Bagaimana seminar tentang meraih kekayaan dengan ridho Allah. Waduh. Kan gitu ada banyak seminar yang sama ngikuti itu. Kenapa kok cari gitu, Mbak? Ya, bagaimana menjadi korun? Selesai kan? Cepat itu, simple. Ini loh, kalau memang tujuannya adalah kuantitas materi, ya korun yang harusnya saya menjadikan apa? Kiblat. Sudah selesai. Kenapa? Kerja keras dia. Tapi kemudian sudah seperti prediksi Nabi Musa, kamu nanti tidak kuat. Tidak kuatnya itu bukan hanya karena tidak kuat tentang mengelolanya, tapi tidak kuat mengelola hati. Kamu nanti satu, cintamu mesti terbagi, bahkan terkurangi, bahkan mungkin hanya 0, sekian persen untuk Allah nanti. Orang yang model kayak kamu. Yang kedua, kamu nanti nggak kuat mengelola kesombongan. Yang ketiga, kamu nanti tidak kuat untuk menyedekahkan seperti saat kamu biasa-biasa saja. Waktu kamu biasa saja, punya uang 100.000, masih berani kamu ngasih orang 50.000 itu, separuh itu. 50%. Begitu kamu punya uang 1 juta, tidak berani ngasih 500.000. Paling ngasih 100.000, memang lebih tinggi daripada 50.000. Tapi 50.000 saat 100, 50% kamu berikan. Tapi 100.000 saat kamu 1 juta, itu hanya 1% atau 10%. Gitu. Turun dari 50 ke 10%. Nanti begitu 100 juta, nggak mungkin kamu berani 50 juta. Paling 1 juta. Padahal 100 juta dari 1 juta, 1 juta dari 100 juta itu hanya 1%. Berarti 50 turun menjadi 10 menjadi 1%. Begitu 1 miliar, berani ngasih 500 juta? Enggak. Paling berapa? Hah? Jadi akhirnya turun terus gitu loh. Paling 50 juta. Berarti kan cuma 0,5. Maka ini yang dikhawatirkan dan terjadi di Korun. Lalu juga dia menyombongkan diri, meremehkan orang yang tidak punya. Nah, itu sudah kayak semacam sunatullah. Maka di sini sebut kita qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, dan kemudian ketika dikatakan kaumnya berkata, ngingetin sama fi Korun, Korun, la tafrah, jangan terlalu. Tafrah itu bersukacita yang berlebihan. Jadi dia terlalu euforia lah, euforia. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Karena euforia tentang miliknya yang berlebihan ini ujung-ujungnya sombong, membanggakan diri, suka cerita. Iya, sawah saya yang di sana itu, oh, showroom saya itu, toko saya yang di sana itu, oh, rumah saya. Ini nganggur juga di sana. Dia ngomong nganggur itu nggak nyuruh orang nempati ya, cuma cerita aja. Ada kok. Sama dari mana? Dari sana. Saya punya rumah di sana, tapi ya gimana? Nggak ada yang ngurus. Kayak deh. Korun itu. Ini yang disebut farihin. Sama enggak, hartanya enggak sebanyak korun, tapi ceritanya beluk kayak korun. Ya kan? Kalau korun ini pantas gitu loh. Cerita sana kuncinya. Lah Saman dan saya ini, kadang mobilnya cuma satu, bannya sering kempes.
Itu aja kadang ceritanya beluknya itu. Ya kan? Alah, alah. Apalagi zaman misalnya toko ya cuma satu atau sawah ya paling 1 hektar, gudang ya kadang masih nyewa. Ngonek ya nih sampai ayo ngaji. Aduh, enggak sempat sibuk saya. Korun. Ini loh. Jadi latafroh. Makanya kalimatnya di sini betul ya. Jadi zaman bersyukurlah ini yang ikut ngaji tapi sambil bekerja itu. Bersyukur zaman minimal nggak korun gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada yang jadi korun di sini. Inilah. Maka kata Allah, kamu boleh cari harta. Boleh ini loh. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Melek semua ya. Melek semua. Ini bagian terpenting dari ayat ini. Melek semua. Bangun. Kata Allah gini loh, dulur. Stressing highlight pertama, kamu itu rebutlah, carilah, dapatkanlah, inginkanlah bagianmu yang sudah Allah cepakkan. Nah, cepakkan itu apa ya? Sudah Allah sediakan, sudah Allah berikan, kamu sudah dikasih alokasi di akhirat itu. Bima atakallahu darul akhirat, dikasih kamu. Yang lebih banyak daripada milik korun. Lebih banyak di akhirat. Itu burulah itu, kejarlah itu. Tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia lo ya. Lo enak Gusti Allah itu. Kamu ngejar akhirat tapi jangan lupa duniamu juga kamu nikmati. Nah ini kira-kira kalau kalimatnya begitu kita disuruh mengutamakan yang mana? Akhirat, Gus. Akhirat. Akhirat. Lah kok sekarang ceramah-ceramahnya gini. Carilah akhirat, carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Ini dibalik. Silakan cari dunia, nikmati dunia, tapi jangan lupa akhirat. Loh kok dibalik? Kok dibalik? Jadi akhirnya yang utama mana ini? Dunia. Jadi Allah itu dan SPMA terutama Jalan Pak Guru Mokhtar itu selalu ngajak untuk ayo ya dunia ya akhirat. Makanya filosofi kulit pisang dan isi pisang itu filosofi paling pas untuk menggambarkan ini. Pak Guru selalu nyampaikan, kulit dan pisang ini sama-sama penting. Kulit adalah kehidupan dunia, isi adalah kehidupan akhirat. Kulit penting, karena untuk menutupi isi agar bersih. Kulit penting, karena kalau nggak ada kulit, isinya akan kotor dan tidak bermanfaat. Tapi sepenting-penting kulit tetap lebih penting isi, karena yang kita makan adalah isi. Dunia penting banget. Karena kita nggak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Dunia penting banget. Karena kita nyari sangu untuk akhirat di dunia. Tapi sepenting-penting dunia tetap lebih penting akhirat. Tapi dua-duanya penting. Nah ini, maka di sini disebut, carilah apa yang Allah telah janjikan akan kepadamu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Carilah rumah mewah, megah di akhirat. Carilah mobil wah di akhirat. Cari. Tapi di dunia jangan lupa, tetap bikinlah rumah, tetap belilah kendaraan kalau mampu, tetap belilah baju, tetap makanlah, jangan nggak makan, tetap tidur, jangan nggak tidur. Tapi semuanya dibatasi dengan tidurlah tapi bangunlah tahajud, makanlah tapi puasalah sunnah, kan gitu. Carilah harta tapi bawa pulang ke akhirat. Nikmati sekedarnya di dunia. Oh, enak kalau kita ngikuti Allah itu, dulur. Enak. Pas, wes. Kalau hidup kita kayak gitu, tenang, ayem, tentrem, gitu loh. Ada satu kemarin tadi malam saya dengar satu bagus gini. Kita ini ketinggalan dari barat, gitu. Kita ini ketinggalan dari barat. Loh, saya sampean dan saya itu ketinggalan tuh lah kalau arahnya sama. Ya kan? Misalnya orang barat larinya ke barat, ke timur gitu. Terus kita lari juga ke timur, tujuannya sama-sama dia. Lah itu ketinggalan pantas. Lah kita ini harusnya beda kok, tujuannya sama mereka kok. Mereka ke timur, lah kita ke barat kok.
Gimana bisa ketinggalan? Berarti kalau sampean dan saya merasa ketinggalan, berarti tujuannya sama mereka orang-orang liberal itu. Ayo, ketahuan toh? Kita selalu ngomong kita ketinggalan, berarti tujuanmu sama. Kalau tujuan kita beda, gimana bisa ketinggalan? Wong dia ke arah timur, saya ke barat toh. Dia ke selatan, saya ke utara kok. Jadi jangan pernah merasa ketinggalan. Santai mawon, ikuti yang diberikan relnya itu relnya Rasulullah, jangan relnya Korun. Gitu loh, relnya Nabi Musa. Lah kalau sama relnya Korun, sama merasa ketinggalan. Tapi kalau sama relnya Nabi Musa, diberikan oleh Allah bagaimanapun kita sudah kerja keras, diberikan, ya kita nggak merasa ketinggalan selama kita nggak ketinggalan sholat bareng Nabi Musa, ngaji bareng Nabi Musa, sedekah bareng Nabi Musa, dakwah bareng Nabi Musa. Selama itu nggak ketinggalan, meskipun kita nggak punya gudang seperti gudangnya Korun, nggak ketinggalan. Gitu loh konsepnya itu. Kalau sampean nanti merasanya, ya sampean nggak mungkin bisa ngejar Elon Musk, Jack Ma, Warren Buffett, nggak mungkin sampean bisa ngejar itu. Ya kepontal-pontal. Orang Indonesia mau ngejar, akhirnya ya kayak gitu. Pertama membuat kerusakan di muka bumi. Dengan cara ini kan disebut gini, wasin kama asanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi. Jangan buat kerusakan di bumi. Akhirnya orang sekarang yang pengen ngejar karena ketinggalan, buat kerusakan. Coba lihat di Kalimantan tuh, dikeruk bumi, nggak dibalikin, rusak semua. Coba lihat di Sulawesi, di Sumatera, hutan digundul habis, nggak dikembaliin, rusak semua. Kenapa? Karena bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia. Kenapa? Ya karena rakus. Kenapa? Karena takut ketinggalan Korun. Kenapa? Ya karena tujuannya dan arahnya sama dengan Korun. Coba kalau ngikuti Rasulullah Muhammad SAW, coba kalau ngikuti Nabi Musa, nggak mungkin seperti itu. Nanti akan kita bahas bukti di ayat selanjutnya besok ya. Jadi betapa ada dua pandangan tadi. Kita nggak ketinggalan, enggak. Kita ketinggalan itu kalau kita itu arahnya sama. Kalau arahnya nggak sama ya gimana dibilang ketinggalan? Berarti konangan toh. Kode atau tujuan sampai sama mereka. Lo konangan. Dibilangin kok. Ngaji di sini zaman konangan terus. Masih mau ngaji? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan. Lalu gimana kita, Gus? Kalimatnya jelas. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Mas Yo, Gus Glory, ini banyak dosa, sering melanggar larangannya Allah, sering meninggalkan perintah-perintahnya Allah, tapi dikasih sehat, dikasih rezeki. Berarti Allah baik loh sama kita itu. Nah, kita harusnya baik kepada sesama itu juga gitu. Yang sering jelek sama kita pun masih harus kita baiki. Sulit, ya. Tapi ayo bareng-bareng. Insya Allah nanti tidak sulit ya. Pun, segitu aja. Wah, kalau ada yang mau tidak setujukan. Silakan. Loh, tidak apa-apa, saya membuka ketidaksetujuan. Tapi harus berdasarkan dua hal. Baik logika, akli, maupun dalil, nakli. Nah, ayo, monggo. Kenapa kok menarik nafas, Pak Jo? Ayo diungkapkan aja. Apa Mas Yo? Jangan tuh. Apa Boyolali? Siapa? Bojonegoro mau tidak setuju? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, ada pernyataan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ahad tetap semangat. Allah membersihkan pikiran kita, meluruskan logika kebenaran kita dengan Al-Quran. Karena itu enak nanti hidup kita itu. Kita itu akan menjadi pekerja keras. Tapi pekerja keras yang punya orientasi jelas. Ya gitu kan. Kita akan menjadi orang yang optimis. Tapi optimis yang benar-benar
titis kata orang Jawa itu. Pas, betul itu. Bukan orang-orang yang nggak jelas juntrungnya itu ngejar fata morgana yang ditetapkan oleh para produsen. Repot nanti, ya kan? Iya, tapi kita punya garis sendiri, nggak ngekor mereka. Itu tadi, kita nggak bakal ketinggalan. Kita akan merasa ketinggalan kalau tadi misalnya tadi malam nggak tahajud, itu merasa ketinggalan. Nanti ujuk-ujuk berangkat, lupa sholat duha, nah itu merasa ketinggalan. Kalau merek mobilnya belum berubah, ngapain merasa ketinggalan? Masih bisa dipakai kok. Kan gitu, mindsetnya sehingga tenang hidup kita itu. Itulah. Mau enak hidup. Nah, itu ikuti jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita semua. Diberikan Allah ampunan, bimbingan keselamatan dunia akhirat, kesehatan jasmani, fitnya wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wa muslimat. Allahumma fina fi man hadait wa afina fi nafait wa lana fi nafait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك استغفر وأتوب إليك والسلام اللهم دفعنا البلاء والوباء وجهزنا من سنة الشيطان سوء كفارنا نفسنا من الناس ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين الله ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بنفسي ربنا اجعلنا مسلمين لك ومنذرين من مسلمين لك وأرنا مناسكنا ربنا اللهم أفرغ لنا صبرا ثبت مننا فانصرنا من كفر ومفاتيح السماوات والعالم الغيب والشهادة ترك كل من شهادة المغيب أعوذ بالله من سوء البلاء والوباء ترك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى المدد الصدور والنصر بالعباد والله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا